Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang untuk menghadiri seminar yang akan diadakan oleh ibu Asli Novita. dan inovasi Sigmata Bahasa. Terima kasih Bu. Ulasannya dilanjutkan. Ya, mungkin sebelum kita mulai, boleh nggak nih Pak sama ibu-ibu berkenan untuk memperkenalkan diri dulu, biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Sekaligus harapan, jabatan dan harapan. Oke, boleh tuh Bu. Jabatannya di kantor sebagai apa, harapannya dengan pelatihan ini apa? Nanti saya panggil satu-satu, mohon memperkenalkan diri singkatnya aja. Tadi untuk jabatan dan harapannya ke depan. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Vero Asoya. Iya, Kak Vero. Iya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena biasanya ini waktunya adalah 16 jam. Tapi kalau ini satu judul, bukan 2 judul ya. Jadi yang job mappingnya harusnya hari kedua itu kita masukkan di tanggal 10, bukan di tanggal 3 Oktober. Mengapa kita pisah judulnya? Itu bisa diikuti oleh semua orang, siapapun, profesinya apapun, apakah Anda hanya seorang guru, atau Anda kepala sekolah, atau Anda HRD, atau hanya ingin memahami DISC untuk diri sendiri, itu boleh ya, kalau yang judul ini. Adapun yang tanggal 10 itu memang hanya untuk HRD, terbatas hanya untuk HRD. Oke, senang sekali Bapak Ibu kita sudah bisa bertemu pada hari ini. Mudah-mudahan ini adalah momentum of greatness dalam salah satu hidup kita, di mana di waktu-waktu senggang seperti ini, insya Allah ya, kita tetap masih bisa belajar. Pada suatu hari saya bertemu dengan seorang CEO. Saya bertanya kepada beliau, Bapak, jika Bapak memilih seseorang untuk menjadi karyawan Bapak di perusahaan Bapak ini, tipenya adalah tipe yang pisau tajam atau pisau tumpul? Beliau menjawab pisau yang tumpul. Mengapa beliau menjawab begitu? Karena beliau belum memiliki pemahaman HRD. Beliau hanya berpikir bahwa dengan pisau yang tumpul maka beliau bisa mengasah karyawan tersebut, kemudian gajinya rendah sehingga lebih mudah untuk membayar gaji berikutnya. Padahal untuk mencari karyawan itu seharusnya adalah mencari yang pisaunya tajam. Sebab jika Anda sekarang adalah seorang training manager, dikasih amanah, katakanlah dikasih uang 7 miliar ya untuk handle pelatihan, untuk menutup gap kompetensi dari semua karyawan di dalam perusahaan Anda, maka Anda akan kebingungan. Kenapa? Karena ternyata uang tersebut tidak cukup. Berapa yang harus ditutup gapnya? Jika Anda punya satu orang karyawan punya 12 gap, misalnya dia tidak mampu mengerjakan tugasnya terkait dengan problem solving and decision making, maka dia dikasih pelatihan dan lain sebagainya, karena dia adalah pisaunya tumpul. Jadi kalau semua karyawan kita perlakukan dan kita biasakan menggunakan pisau yang tumpul dalam bekerja, artinya dia punya banyak masalah di dalam menutup gapnya. Itu adalah pisau yang tumpul. Maka kita akan lambat sekali menjalankan bisnis kita. Maka cara yang terbaik adalah memilih orang-orang yang sudah memiliki pisau yang tajam. Misalnya seorang sarjana akuntansi, dia belum tentu kekuatannya adalah pada detail, perfeksionis, dan akurat. Bisa jadi dia seorang sarjana akuntansi, tapi ternyata profiling minat dalam DISC-nya itu adalah seorang influence. Maka apa yang terjadi ketika dia menjadi accounting manager di dalam perusahaan kita? Yang terjadi adalah dia akan banyak sekali gagal dalam fokusnya dalam bekerja, dan dia akan banyak bicara. Padahal jabatannya adalah seorang accounting yang harus bisa menjaga rahasia perusahaan. Kira-kira seperti itu. Mengapa memilih pisau yang tajam menjadi sangat penting ketimbang kita memperhatikan masalah faktor gaji ya. Oke, jadi komponen memetakan karyawan berdasarkan minat atau gaji itu adalah hal yang sangat penting ya. Nanti kita kaitkan dengan kompetensi, tapi pada hari ini kita fokusnya pada potensi. Oke,
melihat kepada harapan ya dari peserta sudah kita rangkum di dalam tujuan pelatihan ini, yaitu ingin meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam melakukan penilaian potensi terhadap perilaku manusia, dan kita juga akan bisa menyusun laporan. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam memahami potensi diri, memanfaatkannya secara positif bagi diri sendiri dan organisasi. Kemudian kita bisa meningkatkan kerjasama, teamwork di antara kita ya, karena banyak sekali di dalam tugas-tugas apalagi di dunia yang modern seperti sekarang ini, hampir semua pekerjaan dikerjakan dalam bentuk project dan teamwork. Kita bangun sistem ya, kita akan bangun sistem. Jadi DISC ini adalah as a system di dalam perusahaan kita ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang analisa DISC seperti apa, kemudian leadership style-nya, dan untuk job matching tidak dibahas pada hari ini tapi di tanggal 10-nya. Oke. Ya, kita tahu bahwa manusia itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Katakanlah Bapak Ibu ini adalah saudara kembar ya. Maka tujuan hidupnya pun bisa jadi berbeda ya. Kita di sini ada 20 orang, tujuan hidup kita masing-masing berbeda. Kemudian needs, kebutuhan kita berbeda-beda juga. Katakanlah hari ini, kenapa kita belajar needs-nya beda-beda? Ada yang needs-nya sebagai seorang training manager, ada yang needs-nya sebagai seorang kepala umum, biro umum yang juga ternyata harus memahami karakter orang ya. Kemudian motivasi kita. Ada orang-orang yang motivasi hidupnya adalah mengejar prestasi. Ada orang-orang yang motivasi hidupnya adalah menjauhi kemiskinan. Jadi setiap orang juga punya motivasi yang berbeda-beda. Kemudian value ya, kita sering ya di Facebook kita ya, ada orang-orang yang value-nya ke kanan gitu kan ya, ada yang value-nya ke kiri. Artinya itulah value hidup kita beda-beda ya. Kemudian persepsi hidup, persepsi kita terhadap hidup pun beda-beda ya. Kemudian minat, nah ini dia, minat ini yang akan kita bahas di dalam DISC ini adalah bab minat ya. Jika saya tanya kepada Bapak Ibu, manakah yang lebih penting, memiliki karyawan yang punya minat atau yang punya kemampuan? Oke, maka best practice-nya adalah dari perusahaan Telkom ya. Telkom Learning Center, dia lebih memilih minat. Karena apa? Karena ternyata mereka punya orang-orang hebat yang posisinya hebat, luar biasa. Setelah posisi mereka naik menjadi seorang manajer, kemampuannya luar biasa, tapi ternyata minatnya tidak cocok ya dengan yang seharusnya. Sehingga akhirnya minat itu ternyata lebih penting daripada kemampuan. Karena kemampuan itu bisa di-develop. Katakanlah misalnya kita nggak bisa menggunakan komputer, ketidakmampuan menggunakan komputer ini dikasih kursus 7 hari insya Allah selesai ya. Tapi minat, kesalahan dalam meletakkan orang pada minat yang memang betul-betul bukan minatnya dia tapi dipaksakan, itu akan sangat tidak baik hasilnya ya. Kemudian cara memandang lingkungan, kita hari ini pun cara memandang lingkungan berbeda ya gitu ya, insya Allah. Kita lanjutkan pada ini, lanjut ya. Pentingnya pemahaman kepribadian. Jadi secara umum pentingnya pemahaman kepribadian adalah bahwa Bapak Ibu di sini akan bisa menghargai perbedaan. Misalnya, kenapa sih pada waktu kita SMP gitu ya, ada seorang ketua, katakanlah di acara pramuka gitu ya, ketua, dia selalu jadi ketua. Tapi kalau jadi sekretaris dia nggak mau, kalau jadi bendahara pun dia nggak mau. Dan sebaliknya, ada orang yang selalu ingin jadi sekretaris di setiap panitia, dia nggak pernah mau jadi ketua. Itu adalah karena perbedaan ya. Berarti sejak kecil, sejak kita SMP misalnya umur 13 tahun, tanpa kita sadari sesungguhnya kita sudah mulai tahu, misalnya ada seseorang yang suka banget jadi pemimpin, mungkin memang betul dia sudah memahami dirinya bahwa dia adalah tipe orang dominan. Seorang dominan bukan bermakna bahwa untuk menjadi seorang leaders, nanti kita kalau belajar tentang leadership style dengan DISC, bukan berarti orang steadiness tidak bisa menjadi pemimpin. Bisa, hanya saja gaya kepemimpinan seorang steadiness berbeda dengan seorang dominans. Kalau seorang dominans, dia akan otoriter dan dia biasa nunjuk-nunjuk orang gitu ya. Dia biasa nyuruh-nyuruh seperti itu, karena dia biasa remote control harus ada di tangannya, dan dia harus punya orang lain yang membantu dirinya. Kira-kira seperti itu. Saya punya karya yang luar biasa, sehingga saya tidak ingin karya ini saya tinggalkan. Jadi kalau karyanya belum selesai, dia akan lanjut terus sampai malam gitu ya, sehingga nggak ada masalah untuk diajak lembur ya. Bahkan sampai besok pagi pun dia siap, kira-kira seperti itu ya. Sosok dominans kita tahu lah, banyak sekali pengusaha di dunia ini adalah sosok dominans ya. Sedangkan sosok compliance kita bisa gambarkan, misalnya contohnya ya Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie dia fokus kepada riset, penelitian, belajar gitu ya.
sehingga dia mendapatkan hak paten dari penelitian tersebut ya. Sedangkan sosok influence kita tahu lah, sosok influence di Indonesia adalah artis-artis ya. Dia nggak malu naik ke atas panggung gitu ya. Jadi mau dia bikin panggung itu seheboh apa, biasanya orang influence itu sangat-sangat senang berada di atas panggung, dia butuh popularitas ya. Sedangkan orang-orang steadiness biasanya adalah orang yang pasif, dia adalah tim support yang baik ya. Lalu bagaimana kita sebagai HRD? Apakah kita lebih baik menjadi seorang dominans ya atau steadiness? Orang dominans itu sangat penting ada di dalam sebuah perusahaan ketika perusahaan baru dibangun. Artinya sistem HRD di perusahaan Anda sudah ada atau belum? Jika belum ada, maka perlu ada seorang HRD manager di mana posisinya adalah seorang dominans. Tapi ketika sudah stabil, misalnya Anda sebuah perusahaan BUMN, perusahaan sudah berjalan 25 tahun, sudah stabil sistem HRD-nya, maka cukuplah orang steadiness yang menjadi HRD di situ ya. Namun nanti ada kaitannya lagi dengan budaya perusahaan kita. Kalau budaya perusahaannya, contohnya visi dan misi perusahaan Anda apa? Katakanlah menjadi perusahaan kelas global gitu ya, pemain global, di mana hampir semua bisnisnya itu adalah kaitannya dengan kompetitor, competitiveness, maka sebaiknya ada orang dominan di level 1 dan di level 2 di perusahaan Anda. Jika value-nya adalah hanya mensupport, katakanlah Anda punya bisnis hanya mensupport kebutuhan masyarakat di Indonesia di mana semuanya sudah stabil, maka Anda bisa adalah kumpulan orang-orang compliance saja dan orang-orang steadiness yang intinya hanya melayani. Saya mohon maaf ya apabila dalam penyajian masih kurang lengkap, dalam bertanya terlalu to the point gitu ya, kurang basa-basi. Ya itulah tipe orang dominans ya.